Baik, untuk itu mari kita lanjutkan agenda kita kepada pemberian materi yang terakhir oleh Bapak Sigit Purwono, yang mana beliau akan memberikan materi dengan tema teknik pengambilan video jurnalistik. Untuk Bapak Sigit Purwono, apakah sudah dapat terhubung bersama kami? Sudah, Pak. Tes audio, tes. Sudah, Bapak. Ya. Baik, sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan biodata singkat beliau. Kepada operator, mohon dibantu untuk menampilkan slide. Untuk pemateri kita yang terakhir, yaitu Bapak Sigit Purwono, alamat beliau Jalan Tupat Pancoran 4I, nomor 10 Banjar, Denpasar, Bali. Kegiatan lain beliau yaitu Bali Amat Festival Player. Kemampuan kerja beliau yaitu yang pertama TV News Kameramen, yang kedua video editor, yang ketiga streamer atau live streaming, dan yang keempat yaitu writer on social media. Pengalaman beliau yang pertama yaitu pada tahun 1991 hingga 2010, TV jurnalis TVRI Bali. Yang kedua, pada tahun 2009 hingga 2014, TV News Konsultan Dewata Kompas TV. Yang ketiga, pada tahun 2005 hingga sekarang, freelance fixer APTN London. Yang keempat, pada tahun 2009 hingga sekarang, freelance fixer TV Channel 7 Australia. Yang kelima, pada tahun 2014 hingga sekarang, freelance fixer Rapli TV Jerman. Dan yang terakhir yaitu pada tahun 2005 hingga sekarang, owner sosial media TV streamer Ratu Ru TV. Baik, kepada Bapak Sigit Purwono Kencana, kami silahkan dengan alokasi waktu 40 menit. Oke, terima kasih. Mbak moderator bisa tanya, itu presentasi yang sudah saya kirim itu mau ditayangkan dari sana atau saya langsung yang nayangkan? Yang PDF itu. Bisa dari sini, Bapak. Oh, bisa, oke. Ya, boleh. Mohon ditunggu sebentar ya, Bapak. Nanti saya share screen ya, video ya. Baik, Bapak. Ya. Udah mulai nih? Bisa? Bisa langsung dimulai, Bapak. Ya. Selamat siang, teman-teman semua. Saya Sigit Purwono dari Ratu Ru TV. Kebetulan saya sebagai TV kameramen ya. Jadi sudah lama berkecimpung di dunia wartawan, tapi wartawan televisi, khususnya kameramen. Jadi saya lebih banyak menghabiskan pengalaman saya di bidang video. Sesuai informasi dari Persma Visi Undiksa, bahwa saya diminta untuk memberikan pelatihan videografi tentang teknik pengambilan video jurnalistik. Jadi kita akan berbeda dengan tadi yang disampaikan dari Bli Surya atau Bli Putu ya. Kalau tadi lebih banyak mungkin ke jurnalis teks atau tulis. Kalau saya lebih banyak akan memberikan contoh tentang bagaimana video jurnalistik. Ya, selanjutnya, Mbak. Ya, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan memberikan pengetahuan apa
video jurnalistik itu selama ini kita kenal foto dan video ya. Jadi kalau kita harus bisa membedakan dulu foto dan video. Jadi contoh yang akan saya berikan nanti adalah video. Apa bedanya foto dan video? Kalau foto itu still image ya. Jadi dia diem, dia freeze, dia beku. Kalau video itu motion picture atau videonya bergerak. Jadi nanti dalam bahasan saya atau contoh-contoh yang saya berikan itu adalah lebih banyak video atau motion picture, bukan foto ya. Kalau misalkan nanti contohnya di foto, tapi sebetulnya itu aslinya dari video, karena saya akan memberikan tentang video jurnalistik. Kemudian video jurnalistik, kenapa ada video jurnalistik? Apakah ada video yang lain? Ya, kalau video jurnalistik lebih banyak ke video yang news ya, untuk berita TV itu. Kalau video yang bukan jurnalistik, yaitu produksi, itu misalkan ke sinetron, ke produksi film. Nah, jadi akan berbeda. Bedanya di mana? Kalau news itu lebih banyak apa adanya ya, tidak diatur. Tapi kalau video produksi, misalkan sinetron, misalkan film, itu diatur. Jadi pengambilan gambarnya, duduknya nanti di sini, ukurannya segini, jalannya kemana, itu diatur. Kalau di news lebih banyak tidak diatur. Jadi kita lebih natural kalau di video jurnalistik. Kemudian kalau di video jurnalistik, itu lebih banyak tuntutannya adalah one man news crew ya. Jadi dia biasanya bisa syuting sendiri, bisa ngedit, itu syuting video ya, syuting video sendiri, editing video sendiri, dia bisa nulis naskah, bisa live report, bisa mengirimkan gambar ke stasiunnya. Jadi kalau tuntutan dari seorang video jurnalis itu lebih banyak ke one man news crew. Ini sebelumnya akan saya tayangkan dulu contoh video yang akan saya berikan kepada teman-teman ya. Jadi biar tertarik. Kalau tadi Beli Sosiawan sama Beli Surya kan hanya teks-teks aja ya. Kalau ini kita akan real mengupas tentang video. Sekarang akan coba saya share screen. Ini lihat contoh dulu video, nanti perhatikan mengapa mengambil gambarnya seperti itu ya. Nanti akan terjawab pada saat kita membahas per itemnya. Saya izin share screen. Saya nggak bisa share screen ya nih ya. Tunggu sebentar nih Ya, Pak Nge, karena kalau mau dipakai. share screen harus Ya. jadi co-host terlebih dahulu. Ya. Ya, ini sekarang kita lihat, coba kita ingin menggambarkan atau memberikan contoh video ke teman-teman bagaimana sih caranya mengambil gambar. Misalkan ini ada presenter seperti tadi yang saya lihat di Prisma Visi kan juga bikin video untuk pengenalan Prisma Visi. Nanti bisa kita pelajari di sini ya, bagaimana sih ngambilnya posisinya, komposisinya gitu. Coba kita play sekarang. There's been so much unrest here, something had to give. This prison is now at triple its capacity. 1,000 people are crammed into a space meant for 300. And it's the early hours of the morning here in Kuta, and traffic is still pretty hectic. Have a look at this, bumper to bumper traffic. 3, 2, 1. 3, 2, 1. So the highlights are definitely meeting people who are grappling with terrorist finance challenges from... Jacinta Carroll from the Australian Strategic Policy Institute. I'm here at... For me, if I have a great day, an amazing day, I'm still going to be out there for 4.5 hours. Ya, ini tadi hanya contoh ya. Ini contoh yang kedua. Sebentar saya mau nanya, apakah audio videonya diterima dengan bagus atau patah-patah?
Diterima dengan bagus nih ke Bapak. Ya, nggak ada apa? Nggak ada delay loncat-loncat gambarnya ya? Tidak Bapak. Ya, oke. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Ini saya sebetulnya kameramen news, tapi kita kalau bisa bikin yang bagus ya. Karena kalau kameramen news itu seperti tadi saya katakan tuh apa adanya ya, tidak bisa mengatur. Nah, kita sekarang menyesuaikan. Kalau misalkan acara seperti ini ya kita ngambilnya upayakan biar gambarnya bagus atau gimana caranya biar gambar itu sesuai dengan keperluan kita. Kita lihat contoh yang kedua. Mohon maaf Pak, untuk videonya tidak bisa diputar itu Pak. Bentar, saya lihat dulu ya. Bisa, udah. Belum Pak. Sudah bisa? Tidak ada terputar video Pak, hanya gambar saja. Bentar. Nih. Sudah ya? Sudah Bapak, sudah. Ya. Mana tepuk ya uang nih. Nah, ini tadi adalah contoh dari kalau kita ngambil misalkan di acara tertentu dan kita nggak bisa tidak seperti sinetron ya, kita hanya menyesuaikan bagaimana kita ngambil dengan suasana yang apa adanya. Saya ingin menggambarkan sebetulnya video jurnalistik itu jurnalistiknya di mana. Kalau video jurnalistik kita lebih sering untuk mengejar berita ya. Kalau saya tadi Bli Sosiawan bilang ada hard news, straight news. Dan saya lebih banyak, emang pengalaman saya lebih banyak di hard news ya. Jadi dengan harus berebut gambar untuk mendapatkan gambar dengan kameramen yang kadang dari luar negeri, dengan bodi yang tinggi-tinggi, dengan teman-teman TV lokal. Jadi memang sebetulnya jurnalistik itu seperti Bli Sosiawan bilang lebih banyak harus suka tantangan ya, karena ribet sekali, beda dengan sinetron yang bisa kita atur. Ini kita lihat sekarang bagaimana sih video jurnalistik yang sebenarnya ya. Ini
Video ini bukan saya ngambil dari gambar orang lain, ini betul-betul semua gambar saya. Jadi kesulitan jurnalistiknya itu di sini. Sekarang kita perhatikan. Please give us some privacy. Chappelle, how does it feel to be free? Chappelle, Nah, ini ya kalau video jurnalistik itu yang real jurnalistiknya ya harus berebut seperti itu. Jadi memang makanya kita perlu tahu bagaimana sih untuk mengambil gambar. Ini saya akan berikan bagaimana caranya kita bisa mengambil gambar dan mendapatkan gambar yang baik. Sekarang bisa dilanjutkan tadi untuk share screen materi saya. Enggak nih Pak, mohon ditunggu sebentar. Apakah sudah terlihat nih Pak? Belum, next ya, selanjutnya, halaman selanjutnya. Ya. Ya, hal yang penting dan mendasar untuk kita ketahui dalam mengambil gambar adalah komposisi. Komposisi itu apa? Komposisi itu adalah bagaimana meletakkan elemen-elemen gambar atau materi-materi yang ada di gambar biar kelihatan bagus. Itu kita akan pelajari tentang rule of third. Terus kemudian kita pelajari tentang room. Kemudian akan kita pelajari tentang shot size dan camera movement. Moga-moga ini waktunya cukup karena waktunya sangat sedikit sekali ya. Jadi saya ingin memberikan gambaran bagaimana sih caranya kita mengambil gambar yang bagus lah. Meskipun sebetulnya ukuran bagus untuk di video itu tidak pasti ya. Karena ukuran dalam pengambilan video itu hanya berdasarkan tentang bagus tidaknya gambar itu. Kalau misalkan gambarnya tidak sesuai kaidah untuk ditampilkan di TV, dia tidak bisa dipakai gitu aja. Tapi tidak saklek. Jadi kalau teman-teman mau belajar video nanti jangan takut salah ya, karena seperti saya katakan di medsos saya bahwa tidak ada hukumnya ngambil video salah, misalkan Anda nanti akan dipenjara atau Anda akan ditangkap polisi, itu tidak ada. Jadi karena ini adalah kreativitas ya, tapi sebaiknya kalau Anda ingin terjun di dunia jurnalistik ya harus mengetahui kaidah-kaidah ini. Ya, ini yang penting adalah bagaimana mengambil gambar dengan komposisi yang bagus. Untuk pertama adalah rule of third. Ya, ini saya izin mau share screen lagi, share screen. Nah, ini kalau kita mengambil misalkan orang, misalkan kita mewawancara atau mengambil posisi, itu ada namanya headroom sama looking room ya. Jadi kalau kita mengambil suatu benda atau orang, lebih banyak ke orang, itu di atas, di
Ini sudah dilihat ya gambarnya ya? Ini sudah, Bapak. Sudah ya. Nah, ini kan ada headroom sama looking room. Jadi kalau kita posisi orang itu menghadap ke kiri, itu harus yang di sebelah kirinya harus lebih banyak ruangannya. Itu disebut sebagai looking room, karena itu looking room, melihat. Jadi di sebelah kiri dari orang ini harus lebih banyak. Atau juga disebut sebagai newsroom, karena nus itu adalah hidung. Jadi di depan hidung orang itu. Atau kalau dia orangnya berjalan disebut sebagai walking room. Jadi ruangannya itu lebih besar daripada yang di sebelah belakangnya ini. Jadi dia menghadap ke sini harus lebih besar. Kalau di atas kepala namanya headroom. Kita lihat. For me, if I have a great day, Ini sama. Kalau posisinya kebetulan menghadap ke kiri, di atas kepala ini ada ruangan namanya headroom, di depannya looking room. Jadi jangan nanti orangnya ini terlalu di pojok kiri, nanti kesannya kurang bagus. Pengambilan gambarnya kurang bagus kalau untuk videografi ya. Jadi kalau posisinya seperti ini, harus ada jarak di depan mata, di depan hidung, atau di depan orang wajah ini harus lebih banyak. Kalau di atasnya kasih dia headroom sedikit. an amazing day. I'm still going to be out there for 4.5 hours. Jacinta Carroll from the Australian Strategic Policy Institute. Nah, ini sama juga. Jadi posisinya adalah kalau orang menghadap ke sana, ruangan di sini harus lebih besar. Harus lebih banyak ya headroomnya. Yang penting ada ruangan di atas kepala ini namanya headroom, tidak nempel sekali enggak. Strategic Policy Institute. I'm here at my second Kata So the highlights are definitely meeting people who are Sama, orang menghadap ke kanan, di atas kepala harus ada ruangan sedikit, di depannya harus lebih banyak dikasih ruangan atau jarak ya. Jadi kalau dia orangnya ini mepet ke kanan, nanti kurang bagus dia, karena kayak menghadap keluar dia. Jadi harus ada space di depan wajah, di depan hidung, atau di depan orang itu. grappling with terrorist finance challenges from Yeah, it's a good idea, just making sure. Nah, ini sama. Terus sebetulnya headroom itu seberapa besar? Itu tidak ada ukurannya. Yang penting adalah ada jarak. Kalau misalkan ini saya ngambil kebetulan kurang bagus juga. Jadi ini headroomnya terlalu tipis dia. Jadi nempel dia. Kalau looking roomnya benar dia. Tapi ini jaraknya kurang pas sebetulnya. Tapi masih enak dilihat. Nah itulah ukuran dari pengambilan video itu sebenarnya enak dilihat. Kalau misalkan salah, ini relatif ya. Karena misalkan kita headroom, itu tidak ada ukuran pasti. Misalkan headroomnya nanti jaraknya 10 cm dari kepala atau 10 mm itu enggak ada. Jadi kalau kita syuting tidak perlu bawa penggaris, diukur dulu nanti headroomnya 10 cm atau 10 mm enggak ada itu ya. Jadi yang penting adalah enak dilihat. Yang penting posisinya benar, sesuai dengan kaidah videografi, orang akan terima. Meskipun ini secara headroom salah saya ngambil gambar, tapi secara gambar enak, nah, bisa dipakai. Kalau misalkan nanti orangnya ini agak ke kiri kurang bagus, jadi kita harus tahu ya, harus pahami dulu itu. Everyone goes through the correct process. Nah, ini headroomnya nempel, ini kurang bagus. Saya pun ngambil gambar kadang juga salah. Jadi tidak karena saya udah pengalaman puluhan tahun kerja di kameramen, bener enggak? Saya juga kadang salah, masih wajar karena itu situasi di lapangan tidak bisa kita atur, kecuali sinetron. Oh nanti duduknya di sini, headroomnya dikontrol oleh produsernya nih. Kalau seorang kameramen video jurnalis harus dia menentukan sendiri. Oh ini headroomnya sekian, looking roomnya sekian, di belakangnya ada properti yang mengganggu atau enggak harus dimasukkan. Nah itu jadi istilah video jurnalis, seorang harus bisa menentukan apa yang akan diambil. And that, we stop the spread of it.
Nah, ini sekarang kalau misalkan orangnya banyak, headroomnya tetap dikasih jarak. Jangan ditempelin atau jangan dipotong sampai jidatnya, itu kurang bagus. Harus ada headroom namanya ya. Nah, ini kalau tadi orangnya 3, kalau orangnya banyak, misalkan di pertemuan, headroomnya di rata-rata aja. Lihat kepalanya orang itu di mana. Ya, nanti ada di atas kepala dikasih ruangan sedikit. Jadi headroomnya di sini dia. Jangan ditempelin. Kalau dia kepalanya ditempelin ke atas kurang bagus. Harus ada jarak, harus ada space. Ya, itu headroom ya. Sekarang kita beralih lagi tentang tadi udah headroom, sekarang rule of third. Nah, apa itu rule of third? Rule of third adalah aturan sepertiga. Kenapa dinamakan rule of third? Saya juga nggak tahu. Karena memang aslinya saya diberi pelajaran dulu ya seperti itu, rule of third namanya. Jadi rule of third itu apa? Jadi misalkan ini ada layar, itu dibagi menjadi 3. Yang ke horizontal itu 3, yang vertikal juga dibagi 3. Jadi ada 9 kotak. Ini rule of third. Rule of third jadi dibagi 3 layarnya, baik horizontal maupun vertikal. Namanya rule of third. Mohon maaf nih Pak, untuk penampilan tidak terlihat nih Pak, untuk share screen-nya. Oh, bentar. Belum bisa share ya. Udah sekarang? Belum terlihat nih Pak. Belum ya? Sudah. Udah? Sudah Pak, Ah, sudah terlihat. udah saya ulangi ya. Tadi belum kelihatan ya? Maaf. Sekarang udah kelihatan ya? Sudah Bapak. Ya. Jadi kalau ada layar, itu sebetulnya ini garis imajiner ya. Garis ini tidak ada waktu kita syuting, waktu kita lihat di viewfinder atau di kamera itu tidak ada garis ini. Tapi garis ini adalah garis panduan. Bagaimana kita meletakkan subjek yang kita syuting. Jadi horizontalnya dibagi 3, 1, 2, 3. Vertikalnya juga dibagi 3, 1, 2, 3. Jadi ada total 9 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mungkin kalau Anda sering pegang DSLR atau di handycam, itu kan ada grid line. Grid line-nya dimunculkan atau enggak? Perlu atau tidak? Kalau misalkan Anda pengen belajar, ya dimunculkan grid line-nya. Jadi nanti penempatan objek itu sesuai dengan kaidah rule of third. Nah. Terus apa itu perlunya rule of third? Jadi rule of third ini aturannya adalah penempatan subjek yang kita syuting itu adalah yang bagus adalah di perpotongan dari titik-titik yang persilangan ini. Jadi di persimpangan antara garis vertikal dan horizontal yang di tengah itu ya. Nah, ini ada titik hitam yang di persilangan antara vertikal dan horizontal. Disitulah tempat titik-titik yang bagus untuk menempatkan subjek yang kita syuting. Ini tadi kan waktu gambar awal sudah saya tampilkan. Kenapa ngambilnya seperti itu? Itu juga terkait dengan aturan rule of third. Jadi kalau kita mengambil gambar, misalkan ada presenter atau reporter yang minta untuk on cam istilahnya untuk tampil di layar atau tampil di kamera, ya seperti ini pengambilannya. Ini bukan saya edit ya, jadi tidak nanti saya paskan dengan garis-garis tadi, enggak. Ini videonya asli, cuma saya pasangi rule of third. Kita lihat sekarang. So much unrest here, something had to give. This prison is now at triple its capacity, 1,000. Jadi penempatan orang ini adalah di titik
persilangan antara horizontal dan vertikal. Seperti tadi kaidahnya seperti itu ya. Memang rule of third di titik-titik ini, bukan di tengah persis. Ya nanti saya jelaskan kalau di tengah boleh nggak boleh. Tapi kita belajar rule of third dulu. Jadi kalau Anda mengambil gambar, posisinya di sebelah mana dulu? Di titik ini persilangannya perhatikan. People are crammed into a space meant for 300. Ini perhatikan juga. Kalau misalkan reporternya itu on cam ya, istilahnya ada bilang on cam untuk dia untuk melaporkan bagaimana ngambilnya tuh bisa seperti ini. Ini adalah dia ditempatkan di sebelah kanan dari layar kita ya. Kalau istilah rule of third tadi dia di persilangan titik-titik yang di sebelah kanan. Coba kita perhatikan. And it's the early hours of... Ini tidak, sekali lagi ini tidak saya paskan. Pada saat syuting saya udah mengira-ngira oh bagusnya di sini gitu. Jadi kalau kita rule of third-nya dipasang mesti pas. Itu bagus. Alasannya kenapa mengambil gambar dia di sepertiga. Di beberapa TV nasional ada yang meminta reporternya di tengah. Ada yang meminta reporternya di sepertiga. Alasannya kalau dia di sepertiga itu background-nya belakang lebih luas. Jadi kalau gini posisinya dia reporternya di kanan karena yang di sebelah kiri ini ada 2/3 bagian itu bisa lihat background. Tapi kalau dia posisinya di tengah, background-nya ketutup sama reporternya atau presenternya itu. Ini sekali lagi tidak saya paskan, tidak saya edit, tapi pada saat ngambil gambar saya udah mengira sepertiganya di sebelah kanan. Morning here in Kuta, and traffic is still pretty hectic. Have a look at this, bumper to bumper traffic through the main street of Kuta as the taxis come in to try to pick people up after the nightclubs close. The scooters weave their way in and out of the traffic, up on the footpath trying to dodge all the drunk people. So very dangerous conditions here in Bali, guys. Nah, ini contoh yang tadi yang saya sampaikan di awal sekali kita putarkan video tadi, itu juga gitu. Yang ngambil gambar itu udah paham, oh penempatannya orang di titik-titik perpotongan antara horizontal dan vertikal. Kita lihat, ini juga tidak saya paskan. Oke, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ya, ini bukan kebetulan ya, tapi memang kita harus paham dulu rule of third-nya itu seberapa. Jadi nanti akan kita akan dapatkan posisi yang bagus. Ini tadi yang kita contohkan di headroom juga gitu. Kenapa yang 2/3 ini kosong? Karena aturan sepertiga ini, rule of third ini kita pakai. Pas dia. Ya tidak persis sekali enggak sih. Jadi tidak perlu nanti sepertiganya di sini enggak. Ini relatif sekali ya. Karena kalau kameramen itu sekali lagi adalah ukurannya itu enak dilihat. Meskipun Anda di tengah kalau misalkan ini bagus bisa dipakai. Jangan takut salah. Kalau untuk bereksperimen nanti pun kalau misalkan untuk di video kita bisa edit sebetulnya. Kita bisa crop. Nah, tapi itu kan kerjaan 2 kali. Kalau kita punya waktu, ya kita bisa crop. Kalau enggak, ya itu makanya kalau kita syuting dengan tahu basic kemampuan yang kita butuhkan, kita akan kerjanya lebih mudah. Jadi tidak double 2 kali, harus cropping, harus editing itu enggak. Are you happy with that? Ini tadi yang kita kasus headroom, newsroom juga gitu. Kenapa dia posisinya di sepertiga di kanan? Karena kena aturan sepertiga tadi. Yeah, it's a good idea, just making sure everyone goes through the correct process and that, we stop the spread of it and just, makes everyone feel a lot safer. Yeah. So the highlights are... Ini tadi yang saya contohkan untuk newsroom, open room. Kenapa dia posisinya di sepertiga kiri? Ya karena ada aturan sepertiga itu. Jadi rule of third itu fungsinya seperti itu. Mungkin kalau di DSLR Anda
kotak-kotak itu kan ada grid line namanya ya, itu garis bantuan. Ini garis ini sebetulnya tidak ada di dalam kenyataannya, pada saat syuting nggak ada. Tapi garis imajiner untuk guidance ya, untuk panduan bagaimana kita ngambil gambar. Kalau tidak percaya, Anda buat garis ini, layar ini bagi 3, layar di TV di rumah, Anda bagi 3, ya digaris boleh pakai spidol atau pakai tali gitu. Nanti coba lihat di sinetron Indosiar atau sinetron RCTI Ikatan Cinta. Nanti pengaturannya itu seperti rule of third ini pas. Kalau Anda mau coba ya bereksperimen, bener nggak ini? Karena kalau di sinetron itu akan lebih tepat sekali dia. Pengambilan teknisnya lebih tepat. Tapi kalau seorang kameramen video jurnalistik kadang mengesampingkan tentang artnya. Itu bedanya. Mohon maaf Bapak. Ya. Izin mengingatkan untuk waktu sisa 8 menit. Moderator, maaf Bapak salah. Berikan dulu Bapak Sigitnya. Tergantung beliau kalau masih bersedia lebih lama, tentu ini kita sangat butuhkan ini ya. Mohon jangan dulu dipotong. Pak Sigit, izin Pak Sigit. Siap. Ya ini karena basic sekali ya, ini basic sekali dan harus pengetahuan dasar yang harus dimengerti ya, dipahami dulu. Ya siap. Ya kita lanjutkan sebentar ya. Nanti kalau misalkan waktunya sudah cukup, udah habis, saya diingatkan lagi nggak apa-apa. Ya. Seeing people who are grappling with terrorist finance challenges from Jacinta Carroll from the Australian. Ini contoh tadi yang newsroom sama logging room. Kenapa dia letaknya di situ? Nah, ini rule of third-nya. Strategic Policy Institute. I'm here at my second counter-terrorism. The public sector can work better. Sama posisinya. Together. I think we've had some great opportunities since the first summit in November. For me, if I have a great day, an amazing day, I'm still going to be... Sama. Jadi ketemunya sama. Karena pengambilan gambarnya, kalau saya karena udah lama di kameramen ya jadi paham, oh sepertiganya itu nanti di sini, sepertiganya di sini gitu. There for 4.5 hours. You know, and it's a long time to put yourself out there and nah, sekarang pertanyaannya, boleh tidak di tengah? Boleh. Jadi kalau di videografi itu adalah kreativitas. Oh saya ingin di tengah, boleh di tengah. Jadi di tengah dari rule of third itu. Tidak apa-apa, tidak salah juga. Memang dia TV-nya minta saya pinginnya reporternya atau presenternya berada di tengah frame. Boleh, tidak ada yang salah. Tinggal tergantung, tapi dia nutupi background gitu aja. Jadi ada pertimbangan tertentu, oh saya pengennya di tengah. Tapi tetap di atas kepala ini harus ada headroom. Kalau rocking room-nya tidak bisa karena dia di tengah posisinya. Kita lihat. Is still well underway here in Kuta this morning, and this is when it starts to get messy, when the nightclubs close and the teenagers. Rule of third-nya dia di tengah persis. Tidak apa-apa. Jadi tidak harus saya harus di sepertiga kanan, sepertiga enggak. Kalau misalkan dari TV Indonesia banyak juga yang tampil presenternya atau reporternya itu di tengah. Enggak apa-apa, bisa juga. Jadi kalau nanti dari teman-teman mahasiswa ingin, oh saya pengennya jadi presenter tapi di tengah dari frame, boleh juga. Out drunk days looking for a ride home, and then they have a few hours sleep and they come back again tomorrow night to do it all over. Tapi dia benar-benar di tengah ya, bukan tanggung dia, bukan di persimpangan kanan atau di persimpangan kiri enggak. Nah, ini kalau dia di tengah tapi dia gerak. Komentar presenternya itu dia gerak jalannya, kita harus menjaga frame itu. Dia harus di tengah dari rule of third itu. While back in Australia, we have some of the strictest pool safety laws in the world. Here in Bali, rules like that just don't exist. And with more and more Aussie families choosing... Ini di tengah, boleh. Tinggal kita
ada pertimbangan kameramen atau pertimbangan dari produser ya. Saya di tengah pengennya saya boleh aja. The holiday in private villas without lifeguards, Cameron and Stella want every parent to learn from their horrific experience. Nah, ini misalkan kita ke Tanah Lot. Tadi sudah saya contohkan gambar di awal. Gimana sih ambil Tanah Lot itu? Harusnya posisinya Tanah Lotnya itu di mana? Nah, ini sekarang kita play. Ini rule of third-nya di sini. Jadi kalau Anda menempatkan pura Tanah Lot itu di tengah sekali, mesti gambarnya kurang bagus. Ini dari bagus tidaknya itu sekali lagi dari kita yang udah paham ya. Tapi kalau misalkan orang awam atau yang baru pemula itu ngambil ya ngambil aja asal bagus enak dilihat ya. Tapi secara ilmu videografi mungkin kurang pas. Ini kalau mengambil close up-nya. Kalau sekarang kita long shot-nya. Nah, ini kan Tanah Lot-nya kita ngambil dari jauh. Itu juga masih kena aturan sepertiga juga. Masih ada waktu ini? Moderator? Ini Bapak dipersilakan. Ya, bentar. Ini satu lagi yang penting. Saya share dari sini aja ininya ya, apa materi saya ya, biar lebih cepat langsung ya. Ini sudah kelihatan gambar ya? Shot size? Ya. Nah. Sekarang yang tadi rule of third ya, sekarang yang basic yang harus kita kuasai adalah shot size. Shot size itu apa? Shot size itu adalah ukuran dari shot. Size itu adalah ukuran. Shot itu yang dinamakan satu shot itu di dalam videografi adalah ketika Anda menekan tombol record yang berwarna merah biasanya, kemudian ada counternya jalan, sampai Anda menekan mati, itu namanya satu shot. Nah, durasinya tergantung Anda berapa lama menekan satu shot itu. Kalau shot sendiri adalah video yang dihasilkan, jadi semacam satuan lah, berapa shot nanti kita perlukan atau berapa gambar itu. Ya, itu dalam videografi emang harus dikenal shot size itu. Saya tadi melihat ada satu gambar yang ditayangkan dari teman-teman Persmavisi ya. Ada satu hal yang saya begitu lihat itu ada kurang pas. Tapi nggak apa-apa karena Anda masih belajar. Nanti akan saya tunjukkan dulu setelah kita belajar dari ini. Jadi pertama itu ada namanya extreme long shot. Ada vista shot, dinamakan vista shot juga, ada yang dinamakan establishing shot. Itu apa? Jadi adalah pengambilan gambar dengan jarak yang sangat jauh sekali. Dinamakan establishing shot atau identity shot. Jadi kalau misalkan kita di lapangan renon, kita syuting Bajrasandi, orang akan paham. Oh, ini Bajrasandi. Misalkan kita syuting di Singaraja, di Buleleng, kita ngambil gambar patung singa itu di depan kantor bupati, orang akan paham. Oh, berarti ini lokasinya di Buleleng, di Singaraja, di depan kantor bupati. Itu namanya identity shot. Jadi kalau kita untuk menggambarkan situasi tertentu ya, kalau kita di Denpasar, contohnya adalah di Caturmuka.
Begitu Anda kasih gambar caturmuka, orang Denpasar, orang Bali paham. Oh, ini di Denpasar, di caturmuka. Memang seperti tadi headroom, ini yang kedua adalah long shot atau disebut wide shot. Kenapa wide shot? Jadi posisi dari kamera itu adalah posisi lensanya wide ya. Jadi kalau kita ada tombol tele dan wide, kalau posisinya wide, posisinya lensanya itu wide, itu bisa disebut sebagai long shot. Ini juga sangat debatable ya, bisa diperdebatkan. Tidak ada ukuran pasti long shot itu berapa, 10 km, misalkan 2 km. Kalau Anda ngambil gunung itu berapa jauhnya gunung? Itu enggak ada. Itulah tidak ada harus digaris dulu pakai meteran. Oh, long shot itu 10 meter, long shot 10 km, enggak ada. Jadi ini namanya yang penting pengetahuan. Kalau kita ngambil gini, oh namanya long shot. Kemudian short size ini adalah untuk lebih banyak untuk orang ya. Jadi ukurannya itu adalah orang. Jadi kalau kita pertama ini yang penting ya, ini adalah saya kasih gambar. Ini ada presenter. Nanti ada, saya balik lagi ke sini. Ini ada full shot, ada medium long shot, ada medium shot, ada medium close up, ada close up, big close up, extreme close up. Ini yang perlu dikuasai. Jadi ada headroom, newsroom, cross roll of third, dan short size. Udah ini pengetahuan yang sangat basic sekali ya. Sekarang ukurannya itu seberapa? Nah, yang dimaksud full shot, kalau Anda mengambil gambar full shot, itu jaraknya adalah di bawah antara kaki sampai di atas kepala. Itu namanya full shot. Namanya full ya, satu orang penuh gitu. Jadi namanya full shot. Kemudian jarak yang kita masuk lagi, ukuran shot size-nya adalah medium long shot. Atau orang disebut sebagai knee shot. Knee lutut ya, KNE double itu. Knee shot. Karena batas bawahnya adalah knee atau lutut. Jadi pertama full shot, satu orang penuh, ada headroomnya, ada sepatunya kelihatan, kepala di atas kepala kelihatan. Yang kedua adalah knee shot, batas bawah. Atau disebut juga waist shot, waist pinggang ya. Jadi ukuran atasnya adalah pinggang, ya tidak tepat sekali di pinggang. Ini juga tidak tepat sekali di lutut. Kalau Anda di lutut sekali aja kurang bagus. Jadi harus di bawah lutut sedikit. Pinggang juga gitu, di atas pinggang sedikit atau di batasannya adalah sabuk waist shot ya. Kemudian medium close up. Nah, kalau kita tadi menggambarkan dari presenter tadi, itu adalah medium close up, diambil yang ukuran medium close up. Oh, maaf ini kurang E ya. Medium close up. Kenapa pertimbangannya seperti ini? Karena kita ingin bisa juga medium close up, bisa juga medium shot. Karena kita ingin menampilkan background yang lebih luas. Jadi kita ingin menampilkan background yang lebih luas dari di belakang presenter itu. Atau kalau kita ingin wawancara yang lebih close lagi, pakai close up. Close up-nya ukuran seberapa? Segini. Itu medium close up atau disebut sebagai bust shot ya, bust atau dada atau maaf semacam sekitar payudara kalau cewek ya. Jadi bust shot namanya. Ada juga menyebut itu istilah itu. Jadi ukurannya segitu. Kalau close up ukurannya adalah di atas dada. Tapi headroomnya masih kelihatan. Masuk lagi adalah big close up. Big close up itu batasannya gimana? Antara dahi dipotong, antara jidat dipotong.
Jadi dia boleh close up. Jadi kalau misalkan kita mau wawancara orang yang misalkan dia bersedih, sedih sekali, ini raut matanya raut mukanya akan kelihatan. Misalkan ada menangis, orangnya akan sedih, atau orangnya tertawa gembira, itu big close up bisa kita pakai. Satu lagi yang paling ini adalah extreme close up. Jadi hanya kelihatan matanya aja, atau kelihatan jarinya aja, kelihatan mulutnya aja itu. Jadi short size-nya seperti itu. Jadi short size adalah ukuran dari ukuran gambar ini. Ya, kayaknya sementara cukup dulu. Yang penting sudah dipahami ya. Satu tadi saya ingin perhatikan ya yang gambar dari teman saya sempat screenshot tadi. Moga-moga ada gambarnya tadi. Sebentar. Tadi saya sempat screenshot waktu ada presentasi dari video dari teman-teman dari Prisma Visi ya. Saya ingin tunjukkan ya. Kelihatan nggak ini share screen-nya? Kelihatan? Belum terlihat, Bapak. Ya, kelihatan belum? Ini sudah terlihat, Bapak. Sudah? Sudah, Bapak. Sudah ya, yang 2 orang dari visi ini ya? Ya, ya. Sekarang ini kita perhatikan dalam short size ini termasuk apa ini? Maaf ya, bukan saya mengoreksi, tapi ada ukuran yang pengambilan gambarnya kurang tepat. Ya, ya. Ini sebetulnya kurang pantas ya. Kalau saya sebagai orang yang lama di videografi, ini namanya adalah unshot ya. Karena batasannya itu. Ini sengaja jadi kurang bagus. Tampilannya kurang bagus. Lebih bagus dia di medium shot, di pinggang. Dia naik atas lagi, di atas, di bawah dari jarinya itu, tangannya itu. Ya, ya. Ini kurang bagus. Ya, kalau dari saya ya, dari kameramen ya. Kalau dari untuk latihan sih tidak apa-apa, tapi kalau kita sekarang udah masuk yang kita untuk biar tahu teori yang sebenarnya, ini shot ini kurang tepat. Berarti yang ngambil gambar sama yang editing mungkin kurang paham tentang short size itu, basic itu. Jadi dari sini saya udah langsung ketahuan, oh kameramennya mungkin belum paham, editornya juga belum paham. Kalau editornya paham, dia bisa cropping, dia naikkan dikit, dipotong. Headroomnya juga terlalu luas. Gitu. Ya itu contoh aja sih. Saya kira dari saya cukup. Nanti banyak yang bisa kita bantu ya, misalkan nanti dari teman-teman shooting gimana ngambil gambarnya, terus kita akan bener nggak seperti ini ya, akan kita mungkin bisa ke depannya saya bisa bantu seperti itu. Ya dari saya cukup. Kalau ada pertanyaan atau yang perlu kita diskusikan silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Baik, itulah tadi materi dari Bapak Sigit Purwono, yang mana beliau telah menjelaskan kepada kita terkait teknik pengambilan video jurnalistik. Dan dapat disimpulkan, untuk video jurnalistik itu meliputi yang pertama, yaitu foto dan video, yang kedua video jurnalistik atau news dan produksi, yang ketiga one man news crew, shooting, editing, script, live report. Video jurnalistik itu lebih sering mengejar sebuah berita, dan seorang video jurnalistik itu harus suka dengan tantangan. Untuk komposisi itu meliputi yang pertama,
rule of third, yang kedua room atau heat room atau newsroom, dan yang ketiga yaitu shot size, dan yang terakhir yaitu kamera movement. Maka sampailah kita pada sesi diskusi. Untuk sesi diskusi ini akan kami buka untuk 3 penanya. Silahkan bagi peserta yang ingin bertanya untuk mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu. Baik, sudah ada penanya atas nama Ketut. Untuk pertanyaannya bisa disampaikan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ketut Bagus Surya Kumara dari Prodi PTI. Nah, di sini saya ingin bertanya, apakah komposisi dalam pengambilan gambar di jurnalistik itu terpaku pada ROT atau rule of third atau bisa memakai komposisi lain seperti golden ratio dan lain-lain? Terima kasih. Langsung saya jawab. Baik Pak, boleh. Oh ya. Sekali lagi dalam videografi itu lebih banyak tentang kreativitas ya. Jadi rule of third itu hanya salah satu contoh panduan ya. Kalau misalkan patokannya sih bukan hanya rule of third aja ya. Ada banyak sekali sebetulnya pengetahuan atau ilmu basic yang kita kuasai. Tapi ini karena kita untuk pemula, minimal rule of third dulu kita kuasai. Mau dipakai ke yang lain atau untuk komposisi yang lain itu lebih bagus. Yang penting adalah dalam videografi itu gambarnya enak. Gambarnya enak dilihat, gambarnya tidak melanggar kaidah-kaidah dari misalkan untuk ditayangkan di televisi. Tapi kalau misalkan Anda tidak mengetahui sama sekali komposisi, rule of third, newsroom, looking room, tidak masalah. Misalkan Anda syuting pakai handphone, anak kecil syuting pakai handphone, kalau untuk dilihat sendiri, kalau untuk dinikmati sendiri tidak ada masalah. Tidak ada yang salah, Anda tidak akan dipenjara, tidak akan ditangkap polisi kalau Anda ngambil gambar salah. Ini hanya kreativitas ya, jadi jangan takut salah ngambil gambar, intinya gitu. Nanti gambar Anda misalkan ngambil, Anda belum paham apa-apa, ngambil 1 jam, di antara 1 jam itu minimal 30 detik ada gambar yang bagus. Ya, jadi ekstrimnya seperti itu, tapi jangan takut salah. Anda pakai teori apapun nggak masalah, yang penting gambar enak dilihat, tidak melanggar dari aturan-aturan itu nggak masalah. Ya, terima kasih, bagus ya. Baik, terima kasih Pak. Sampaikan terima kasih untuk peserta yang sudah bertanya dan Bapak Sigit Purwono atas tanggapannya. Untuk selanjutnya, atas nama Kanha bisa disampaikan untuk pertanyaannya. Baik, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar, Bapak? Ya, terdengar jelas. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kadek Ukan Asmabara dari Prodi Ilmu Komputer, kelompok Notes. Jadi saya setelah yang disampaikan tadi bahwa jurnalis video harus menyukai tantangan. Nah, bagaimana biasanya penyesuaian yang Bapak lakukan dengan kondisi di lapangan agar dapat memperminim yang namanya interupsi? Lalu langkah yang Bapak lakukan dalam pengambilan video, misalkan saja kondisi di lapangan sudah tidak kondusif, tapi shot yang diinginkan belum didapatkan. Sekian, Pak. Ya. Kebetulan saya ini lebih banyak liputan crime ya. Jadi liputan yang sangat hard news sekali. Jadi misalkan ada kejadian, itu kita kadang susah. Coba bayangkan liputannya, misalkan kejadian ada kejadian, tapi orangnya udah ditahan di dalam kantor polisi. Itu kan susah sekali. Kadang kita juga belum tentu dapat gambar. Ya, gimana caranya kalau nggak ada gambar? Ya, misalkan bisa kita ganti ya, misalkan kejadiannya apa, bisa kita, ya minimal kita ke kantor polisi, gambarnya apa? Ya kantor polisi. Yang kedua, misalkan foto-foto dari
orang ini. Misalkan kita minta polisi, Pak, ada gambar fotonya orang ini enggak? Kalau enggak, ya biasa saya nungguin di kantor polisi sampai seharian. Itu untuk mendapatkan, misalkan tahanannya itu digiring menuju sel. Itu kadang sehari belum tentu dapat gambar. Jadi kalau misalkan dia pas antara ruang pemeriksaan, antara sel itu ada jarak, biasanya dia tahanan itu diperiksa itu sekitarnya jam 9, jam 10. Tunggu aja di situ. Nanti dia digiring sama petugas polisi menuju ruang pemeriksaan. Disitulah kita dapat gambar. Dan kadang sebentar sekali. Jaraknya kadang juga hanya beberapa meter. Jadi rebutan sekali. Kalau kita pas, misalkan maaf, kita pas kencing atau nggak dapat gambar, ya udah nggak dapat. Jadi emang kalau orang news sulit sekali ya. Kadang gampang saya kencing aja kadang sampai nggak berani. Karena momen itu hilang, selesai. Beda sama produksi. Kalau produksi, oh nanti ya duduknya kamu di sini, nanti kamu lewat sini. Kalau orang news sulit. Ya kita suka tantangan dan berat-berat ya. Justru saya tertantangnya di situ. Kalau kita ada kejadian nggak dapat gambar, gimana kita caranya? Itu malah adrenalin kita itu dapat terpacu ya. Gimana sih? Wah ini percuma kalau Anda ada berita nggak ada gambarnya, percuma. Jadi emang ya sulitnya, tapi ya tantangannya di situ. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bapak. Ya, terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih untuk peserta yang sudah menyampaikan pertanyaan dan disampaikan terima kasih juga untuk Bapak Sigit Purwono atas tanggapannya. Untuk satu lagi penanya, mungkin atas nama Rias bisa disampaikan pertanyaan. Baik, suaranya sudah terdengar? Ya, terdengar. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Dewa Yudhiyah Fitri dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya ingin bertanya, apakah hal tersulit yang pernah dialami ketika mengambil video dan bagaimana cara mengatasinya? Oke. Hal yang tersulit yang pernah saya alami adalah ketika saya harus masuk ke Nusa Kambangan. Jadi tahun 2002 itu kan ada bom Bali. Kemudian pelakunya seperti Imam Samudra, Ali Gufron, dan Amrosi itu digeser ke Nusa Kambangan dari lapas Kerobokan Denpasar. Tapi seperti tadi karena bilang tantangannya, disitulah tantangannya. Gimana bisa caranya saya masuk ke Nusa Kambangan? Itulah tantangannya. Dan saya pernah masuk ke Nusa Kambangan dengan membawa surat izin dari Kemenkumham Jateng. Sampai di sana udah datang dari Jakarta, dari Bali ke Jakarta naik pesawat, dari Jakarta sewa mobil ke Cilacap. Habis itu sudah bawa ke Nusa Kambangan, udah nyebrang ke Pulau Nusa Kambangan, sudah masuk, sampai sana nggak boleh ngambil gambar. Saya hampir nangis itu karena sama sekali kita udah berjuang seperti itu nggak bisa ngambil gambar. Tapi selalu ada cara ya, itulah kita tunggu. Ternyata 3 hari kemudian itu hari raya Lebaran. Nah disitulah ternyata wartawan diizinkan. Jadi saya nunggu, saya balik dulu ke Jogja selama stay sama 1-2 hari. Habis itu pas Lebaran balik. Jadi itulah tantangannya wartawan. Yang lain Lebaran, saya kebetulan Muslim, jadi harusnya menikmati Lebaran opor ayam di rumah, enggak, saya harus kerja. Jadi saya masuk Nusa Kambangan sama teman-teman, di sana bisa dapat waktu Imam Samudra, Amrosi, Ali Gufron, pelaku bom Bali itu sembahyang sholat Id di sana. Disitulah tantangannya, sampai rasanya mau nangis ya nggak dapat gambar. Udah masuk Nusa Kambangan nggak boleh ngambil gambar, harus keluar dulu. Balik dulu dari Cilacap, Jogja itu jauh sekali ya. Ya seperti itu. Tapi ya tantangannya di situ yang bikin hidup lebih hidup ya kalau saya.
Ya ini juga teman-teman, saya tidak akan mengajari Anda akan menjadi video jurnalis wartawan, enggak. Minimal ilmu yang saya berikan ini bisa untuk keseharian. Misalkan Anda jalan-jalan atau mau bikin vlog atau mau bikin medsos sendiri, itu enggak masalah, yang penting ilmunya sudah tahu. Anda mau bikin IG, Anda mau di Facebook atau di YouTube, kalau ilmunya udah tahu, enggak masalah. Jangan takut gambar orang ini, saya media saya sendiri mau gambar salah, orang kan enggak protes. Kecuali ditayangkan di TV, ya itu baru ada kaedah-kaedah tertentu yang harus diikuti. Tapi kalau misalkan Anda hanya untuk sendiri, coba itu anak-anak kecil SD syuting kayak apa yang di YouTube itu kan, Anda kan protes nggak bisa. Itu medianya dia. Mi Media itu media saya. Saya juga punya media ya, Raturu TV. Ini hanya penyaluran idealisme saya. Saya aktif di medsos dari dulu ya. Tapi ya kalau saya nggak ada kerjaan, maksudnya nggak ada liputan, ya saya media saya yang saya isi gitu. Jadi ini pengetahuan untuk Anda ya. Jangan nanti harus jadi kameramen, jadi wartawan, enggak. Anda jadi apa aja boleh. Kan hobi boleh, hobi videografi, jurnalis. Anda bisa sambil editing, syuting, editing, upload, enggak masalah. Yang penting Anda tahu, oh ngambil gambarnya seperti ini. Ya, terima kasih Rias. Baik, disampaikan terima kasih untuk Bapak Sigit Purwono selaku narasumber yang telah memberikan tanggapannya, dan disampaikan terima kasih untuk peserta yang sudah menyampaikan pertanyaan. Masih ada yang tanya lagi? Mungkin untuk sesi diskusi kali ini dapat kita cukupkan terlebih dahulu nih Bapak. Ya. Kita bisa bertemu di lain hari dan kita bisa sharing-sharing bersama lagi. Ya. Sebelum kita lanjutkan, akan kami berikan penghargaan kepada narasumber kita yang sangat luar biasa secara simbolis. Kami mohon kepada pembina UKM Persmavisi Bapak Wayan Artike untuk memberikan penghargaan kepada narasumber. Dan juga kepada operator mohon dibantu untuk menampilkan penghargaan terkait. Pak Sigit, selamat siang Pak Sigit. Selamat siang Pak. Saya sangat berterima kasih dengan kehadiran Bapak. Sangat tepat momennya, dan itu sebenarnya kelihatan sangat antusias. Mungkin akan kita bikin khusus nanti satu sesi workshop. Mudah-mudahan ada peluang dalam waktu dekat bisa luring sehingga lebih intim lagi kehadiran Bapak dengan segala pengalaman. Dan kami sangat menyadari sekarang jurnalisme di dunia itu berubah, bukan hanya tulis ya, tetapi seperti yang Pak Sigit sudah sampaikan tadi. Saya semula tidak tahu siapa yang bisa membantu kami untuk hal ini. Mungkin yang merekomendasi Pak Sosiawan atau siapa, saya tidak tahu yang jelas. Ya. Terima kasih dalam waktu yang sangat singkat ini Bapak hadir, memberikan pengalaman terbaik yang dasar dan masih perlu banyak ini kami. Untuk itu kami atas nama lembaga Universitas Pendidikan Ganesha menyampaikan bukti penghormatan kami yang jangan dilihat dari materinya Bapak. Ya. Nanti kami akan minta untuk mahasiswa kami berhubungan secara pribadi ya, melalui media sosial yang Bapak kelola, sehingga mahasiswa kami belajar langsung dari praktisinya. Itu. Jadi terimalah ini, dan kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih dan silakan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Tadi saya juga sempat bicara dengan Pak Sosiawan. Ini karena ini media ini kan sudah berubah ya. Kalau tadi saya informasi dari pertama Persmavisi ini sebetulnya dulunya majalah ya.
Kan sekarang juga udah media digital dan udah paperless ya. Kenapa tidak misalkan bikin ya media sendiri untuk medsos misalkan di IG atau kan pelatihan-pelatihan seperti ini bisa di follow up, misalkan mengambil contoh liputan, kemudian diupload di sendiri di di media yang dikelola sendiri kan akan membantu teman-teman juga gitu. Jadi kayaknya ini kreativitas ini mau di YouTube, mau di Facebook bisa dilanjutkan misalkan. Ya. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Sigit Purwono. Ya, terima kasih sama-sama. Baik, hadirin yang berbahagia, itulah tadi telah kita lalui bersama sesi materi dan juga sesi diskusi dengan ketiga narasumber yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada rekan-rekan panitia, kami mohon bantuannya untuk membantu dokumentasi, dan untuk seluruh peserta harap mengaktifkan fitur kamera. Untuk sesi foto bersama akan langsung saya pandu. Apakah sudah siap? Ya. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Artike dan seluruh pemateri yang telah menyempatkan diri untuk hadir. Saya selaku Ketua UKM mengucapkan terima kasih banyak telah berkenan hadir di kegiatan kami. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih kami sampaikan kepada ketiga narasumber kita, Bapak Kadek Surya Kencana, Bapak Sosiawan, dan Bapak Sigit Purwono yang sudah hadir dan berbagi ilmu kepada kita semua. Serta tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Artike yang sudah mendampingi kami dalam kegiatan ini. Bagi Bapak Pembina, Bapak narasumber, dan juga tamu undangan yang memiliki kepentingan di luar kegiatan, kami persilahkan untuk meninggalkan room meeting. Terima kasih.